Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresa Maria Claudia Hartanto. Saya dari kelas 11C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi senam lantai. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang dari olahraga senam. Sesuai dengan namanya, senam ini dilakukan di atas lantai. Kebanyakan gerakan dalam senam lantai ini membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat melakukan gerakan-gerakan dalam senam lantai. Nah, di dalam pertandingan resmi, senam lantai itu dilakukan di atas lantai yang berukuran 12 x 12 meter. Jenis-jenis senam lantai itu ada banyak sekali. Jenis dari senam lantai yang tingkat kesulitannya berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, untuk melakukannya dibutuhkan latihan bertahun-tahun lamanya. Jadi berikut ini ada daftar jenis-jenis senam lantai. Yang pertama, ada guling ke depan atau forward roll atau biasa dikenal dengan roll depan, guling ke belakang atau backward roll atau dikenal dengan guling belakang, loncat harimau, lenting tangan atau handstanding oversland, yang 5 sikap lilin, yang ke-6 kayang. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sikap kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Kemudian peregang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Nah, manfaat dan tujuan dari kayang ini ialah guna meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan juga pinggang. Dalam melakukan sikap kayang, terdapat dua teknik yang berbeda, yaitu dengan teknik awalan tidur serta dengan teknik awalan berdiri. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan berdiri. Yang pertama, ambil sikap berdiri tegak serta kaki dengan posisi sedikit terbuka. Lalu yang kedua, posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Dan yang ketiga, gerakan tangan secara bersamaan atau dengan satu tangan mengayunkannya ke belakang. Kepala posisinya tenada lalu badan melenting ke bagian belakang. Pastikan supaya posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan posisi yang benar dan baik. Bagi teman-teman yang masih pemula, dapat menggunakan bantuan tembok sebagai penyangga atau dapat pula dengan meminta bantuan kepada teman atau orang lain guna untuk membantu menahan pada bagian perut. Lalu ada pun langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan berbaring. Jadi yang pertama, awali dengan gerakan berbaring di atas lantai ataupun matras. Lalu yang kedua, tekuk kedua lutut. Setelah itu, rapatkan kedua tumit pada bagian pinggul. Yang ketiga, tekuk kedua siku tangan lalu diikuti dengan telapak tangan. Bertumpu pada matras serta tempatkan ibu jari di samping telinga. Yang keempat, lakukan gerakan badan diangkat secara perlahan ke atas. Selanjutnya disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Dan yang terakhir, lakukan dengan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Lalu ada juga beberapa kesalahan ketika sedang melakukan sikap kayang. Yang pertama itu tidak melakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu. Apabila tidak melakukan peregangan yang cukup, seringkali akan mengalami rasa sakit sampai cedera otot sebab otot tertarik setelah melakukan gerakan kayang. Yang kedua, siku tangan bengkok sebab kekakuan pada bagian bahu dan juga sendi. Yang ketiga, keseimbangan yang kurang. Yang keempat, posisi badan yang kurang menggusur sebab pada bagian punggung yang kurang lentur dan juga kekakuan pada bagian otot perut. Dan yang terakhir adalah upayakan posisi kepala harus pas serta jangan terlalu menghadap. Berikutnya ada saya menjelaskan sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di atas matras dengan kaki yang tegak berada di atas sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Nah, berikutnya ada tujuan dari sikap lilin. Yang pertama itu ialah guna untuk melatih keseimbangan tubuh serta menjaga tubuh agar tetap sehat. Tak hanya itu saja, sikap lilin merupakan senam dasar untuk melakukan senam kategori lainnya. Lalu, untuk dapat melakukan gerakan ini, diperlukan latihan yang rutin supaya hasil yang diperoleh itu maksimal. Dan bagi teman-teman yang masih pemula, itu dapat meminta bantuan kepada teman. Tetapi perlu diingat,
Sebelum melakukan gerakan ini, harus dipastikan terlebih dahulu jika teman-teman semua sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan maupun cedera saat melakukan sikap healing. Berikut ada beberapa langkah untuk melakukan sikap healing yang benar. Yang pertama itu ada langkah pertama yang harus dilakukan ialah tidur terlentang dengan kedua kaki lurus, sementara kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. Lalu, yang kedua, pandangan harus lurus ke atas. Setelah itu, angkat kedua kaki dan juga pinggul, dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk menahan atau mendorong kaki ke atas, dan kaki itu harus rapat serta didorong dengan menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Pastikan kaki dan juga pinggul kalian harus lurus. Setelah itu, atur dan jaga keseimbangannya. Yang ketiga, itu ada ketika sedang melakukan penggarakan atau menurunkan kaki, harus dilakukan secara pelan-pelan. Hal tersebut berguna supaya tidak terjadi cedera. Kesalahan yang paling sering saat melakukan sikap healing itu yang pertama ada pinggang hanya ditopang dengan menggunakan ibu jari. Yang kedua, kedua kaki cenderung condong ke belakang sehingga berat untuk ditopang serta tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga, kedua kaki cenderung condong ke depan. Yang keempat, penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dari garis lebar badan yang semestinya. Dan yang kelima, tidak atau kurang bertumpuk kepada pundak. Berikutnya saya akan jelaskan tentang roll depan atau gerakan guling depan. Adalah gerakan menggelinding ke arah depan dengan cara tubuh dibuat membentuk bulatan. Sebuah benda dapat menggelinding dengan baik apabila benda tersebut berbentuk bulat atau permukaannya berbentuk lengkungan tanpa sudut. Yang pertama ada cara melakukan roll depan dengan awalan jongkok, yaitu cara melakukannya dengan awalan jongkok berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada berjongkok dengan kedua tangan dan kaki rapat, kedua telapak tangan atau tapak itu ditempatkan di atas matras. Lalu yang kedua, angkat panggul ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan di lantai. Kedua tangan tidak digunakan terangkat dari matras agar badan dapat dicondongkan. Yang ketiga, kedua siku tangan dibengkokkan dengan panggul tetap ditinggikan. Kemudian, masukkan kepala di antara kedua tangan dengan meletakkan kepala belakang di matras. Lalu yang keempat, badan yang telah dicondongkan ke depan tersebut dijatuhkan ke depan pada saat mengguling. Kedua tangan harus dengan cepat memeluk kedua lutut dan dirapatkan ke dada dengan jika kepala menunduk atau dagu itu dirapatkan ke dada. Dan yang kelima, lakukan sikap akhir memegang kedua lutut. Yang keenam adalah latihan di atas dilakukan berulang-ulang sehingga dapat mengakhiri gerakan dalam sikap berjongkok. Lalu berikutnya ada cara melakukan roll depan dengan awalan berdiri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya melakukan roll depan dengan awalan berdiri, yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama, sikap awalan berdiri tegak, kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan serta pandangan harus lurus ke depan. Lalu yang kedua, gerakannya sama seperti roll depan dari sikap awalan jongkok, tetapi pada waktu badan berguling ke depan, kedua tungkai tetap harus lurus. Yang ketiga, pada waktu kedua tumit menyentuh lantai, secepat mungkin badan didorong ke depan sehingga badan dapat berdiri dengan tegak. Lalu yang keempat di sini ada kedua telapak tangan ditolakkan pada matras atau lantai untuk membantu mendorong badan ke atas sehingga badan dapat berdiri dengan tegak. Yang kelima ada sikap akhir berdiri dengan tegak dan kedua kaki rapat, kedua tangan lurus ke atas agar dorong ke belakang serta badan agak melanting ke belakang. Pandangan juga harus tetap lurus ke depan. Berikutnya ada kesalahan yang terjadi dalam melakukan roll depan. Tumpuan tangan tidak tepat. Kesalahan yang paling sering dilakukan ketika melakukan guling depan adalah posisi tumpuan tangan yang tidak tepat. Kesalahan ini dapat menyebabkan cedera di bagian pergelangan tangan, posisi tumpuan tangan yang terlalu jauh atau terlalu dekat dengan kaki, atau terlalu lebar dan atau terlalu sempit akan dapat menyebabkan kesulitan melakukan gerakan roll ke depan. Yang kedua, tumpuan tangan kurang kuat. Kesalahan yang mungkin dapat terjadi adalah tumpuan tangan yang kurang sehingga dapat menyebabkan keseimbangan tubuh itu terganggu. Jadi sebelum melakukan gerakan mengelunding ke depan, pastikan tumpuan tangan sudah cukup kuat untuk menopang berat badan.
Yang ketiga, bahu tidak dapat menempel di atas matras dalam gerakan roll depan yang diawali dengan posisi jongkok. Maka bagian bahu atau pundak harus menyentuh matras ketika tangan dibengkokkan dan melakukan gerakan tolakan. Berikutnya ada gerakan roll belakang, adalah gerakan menggulingkan badan ke belakang di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai dagu itu melekat di dada. Gerakan roll belakang ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada roll belakang dengan awalan jongkok. Cara melakukannya itu ada yang ini adalah langkah-langkahnya. Ya, jadi langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, sikap permulaan dalam posisi jongkok. Kedua, tangan di depan sedikit rapat. Lalu yang kedua, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Yang ketiga, pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan itu harus segera dilipatkan ke samping telinga dan telapak tangan. Dan telapak tangan juga menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Lalu yang keempat, kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh tolakan dari kedua tangan. Dan kedua kaki itu dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras. Lalu kembali ke sikap jongkok. Berikutnya ada cara melakukan roll belakang dengan awalan berdiri. Berikut ini adalah cara melakukan atau langkah-langkah melakukan roll belakang dengan awalan berdiri. Jadi yang pertama itu ada sikap permulaan berdiri tegak membelakangi matras, tangan di samping paha. Dan yang kedua, dorong panggul ke belakang, bungkukkan badan, lengan lurus ke depan, dagu dekat pada dada, tungkai harus tetap lurus. Yang ketiga, jatuhkan panggul pada matras, kedua kaki tetap harus lurus, diteruskan dengan gerakan menggelunding ke belakang atau menguring ke belakang. Tangan menumpuk pada matras di samping kepala, kaki diayunkan ke belakang terus ke bawah untuk menumpuk pada matras serentak dengan menolak, kemudian kembali ke sikap tegak. Oke, baik semuanya, jadi saya kira itu saja penjelasan dari saya mengenai materi senam lantai, yaitu roll depan, roll belakang, sikap kain, dan sikap lilin. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.